Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini saya akan membacakan sebuah kisah tentang keistimewaan orang yang membaca La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi Alkisah bahwa seorang khalifah Al-Ma'mun telah menyita harta seorang pemuda Nasrani sejumlah 500 dirham. Lalu si khalifah ini ia mengutuskan seorang prajurit untuk menjemput pemuda Nasrani tersebut. Prajurit itu langsung melaksanakan tugasnya. Di tengah jalan ia bertemu dengan pemuda itu yang sedang memikul rumput. Tetapi rumput yang dipikul oleh pemuda tersebut selalu miring ke kanan dan ke kiri. Meskipun beberapa kali ia memperbaiki posisinya, lalu ia berkata, si pemuda ini berkata, La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Si pemuda ini mengucapkan La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim dengan mengharapkan keagungan kalimah. Prajurit itu bertanya pada pemuda yang seorang Nasrani, kalau memang kau mengagumkan kalimah ini, mengapa kau tidak beriman saja kepada Allah Subhanahu wa taala? Si pemuda ini menjawab, aku mempelajarinya dari malaikat yang ada di langit. Jadi prajurit itu kagum mendengar jawaban tersebut. Ketika si pemuda ini sampai di hadapan khalifah, prajurit menceritakan padanya tentang perilaku pemuda Nasrani itu. Lalu khalifah berkata, bagaimana kau mempelajari kalimat ini dari malaikat? Si pemuda Nasrani ini menjawab, aku memiliki seorang paman yang kaya dan ia mempunyai anak yang cantik. Kemudian aku melamarnya, tetapi orang tuanya selalu menolakku dan menikahkannya dengan pria lain. Pada malam perkawinan, suaminya meninggal dunia dan aku pun kembali melamarnya. Tetapi lagi-lagi aku ditolak ia. Dia dinikahkan dengan orang lain. Suami barunya pun meninggal persis pada malam pernikahannya. Dan hal itu juga terjadi pada suaminya yang ketiga. Untuk keempat kalinya aku melamarnya dan kali ini diterima karena sudah tidak ada laki-laki yang mau menikahinya. Jadi Alkisah pada malam pertama, syaitan mendatangi aku dan bentuk yang menyerupai gundukan tanah dan menegurku. Hei pemuda Nasrani, kau mau kemana? Kata syaitan. Aku menjawab, aku mau menemui istriku. Apa kau tahu apa yang aku lakukan terhadap beberapa laki-laki sebelummu? Tanya syaitan. Lalu si pemuda ini menjawab, ya aku mengetahuinya. Ia berkata, aku ingin agar istrimu menjadi milikku pada malam hari dan kau boleh memilikinya pada siang hari. Kau harus mematuhi perintahku karena jika tidak, aku akan membunuhmu, kata syaitan. Jadi aku setuju saja, kata si pemuda Nasrani itu. Kesepakatan itu berjalan sekian lama, hingga suatu malam ia berkata padaku, malam ini aku ingin naik ke langit mencuri kabar dari sana, kata syaitan. Jadi di dalam hati si pemuda ini adalah kesempatan yang baik untukku. Apa kau mau ikut naik bersamaku? Kata si syaitan. Aku menjawab, ya aku ikut. Lalu ia berubah wujud. Si syaitan ini berubah wujud menjadi seekor unta dan berkata kepada si pemuda itu, naiklah ke punggungku. Kemudian aku menaikinya dan ia terbang di udara. Lantas aku mendengar suara malaikat berkata, La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tatkala syaitan mendengarnya, ia tercungkir dan jatuh seperti mayat. Aku pun jatuh di dekatnya. Sesaat kemudian ia siuman dan berkata, pejamkan matamu. Lalu aku memejamkannya dan tiba-tiba aku sudah berada di depan pintu rumahku. Ketika aku menemui istriku, aku berkata kepadanya, sumbat seluruh
lubang dan celah yang ada di rumah ini. Kemudian istriku melakukannya. Pada saat syaitan datang di waktu Isya dan hendak masuk rumah, aku kunci pintunya dan kutempelkan mulutku di atas pintu itu seraya berkata, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu aku mendengar suara yang sangat keras dan mengulanginya sampai 2 kali. Kemudian istriku memanggilku dan ketika aku datang ia berkata, pertama kali kau mengucapkan kalimah itu, syaitan langsung mencari jalan keluar untuk melarikan diri. Namun ia tidak dapat menemukannya. Dan ketika kau mengucapkan untuk yang kedua kalinya, muncul sebuah api dari langit dan mengelilinginya. Jadi ketika kau mengucapkan sekali lagi, api itu membakarnya hingga ia berubah menjadi abu. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kami dari gangguan syaitan yang terkutuk. Begitulah kisah si pemuda Nasrani kepada khalifah itu. Jadi usai mendengarkan cerita dari pemuda tersebut, Al-Maknun yaitu khalifah tadi membebaskannya dan mengembalikan padanya uang yang telah disita, yaitu 500 dirham. Jadi itulah fadilah yang sangat dahsyat. Jadi mari saudaraku sekalian, selalulah mulazamahlah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Moga-moga berkah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.